Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Janti Muratbini. Di sini aku sebagai moderator pemateri, yaitu Bang Muhtara Rama Afandi. Aku membacain CV-nya dulu. Nama Muhtara Rama Afandi, lahir di Tangerang 10 Juni 1998, riwayat pendidikan SMPN 3 Tangerang Selatan, SMA Muhammadiyah 25 Pamulang, dan insya Allah lulus dari Ilmu Politik UIN Jakarta. Amin. Riwayat organisasi Ketua Umum PRIPM SMA M25 Pamulang tahun 2014-2015, Ketua Umum PCIPM Pamulang tahun 2015-2016, Sekretaris Umum PDIPM Tangsel 2016-2018, Ketua Bidang Advokasi PWIPM Banten 2018-2020. Riwayat lain, Project Manager Stand Up Indo Tangsel, sama Project Manager Rimbun Kampung Konservasi, dan berjejaring dengan Tangsel Creative Foundation dan Indonesia Creative Cities Network Chapter Banten. Hobi baca, nge-MC, dan berkomunitas. Sebelumnya juga Bang Rama itu moderator di acara, dia pernah bikin acara sekolah advokasi. Kalau mungkin di sini ada yang pernah ikut juga, dia moderator sekaligus yang buat acaranya. Selanjutnya aku serahin langsung ke Bang Rama. Silahkan Bang Rama, Bang Kece. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak sih? Kedengaran nggak? Kedengeran Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hafiz yang sudah memfasilitasi diskusi malam ini, dan juga pada Jihan yang membuka diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suara saya nanti agak sedikit sumeng, bindeng gitu. Apa yang nikmatin aja lah. Lagi agak flu gitu. Sebelumnya alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ummatin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terlupa kita curahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Saya berharap di sini ada sekitar 20-an peserta ya kalau nggak salah. Ada 20-an partisipan yang masuk, yang datang, yang hadir dalam Zoom ini. Saya berharap bisa interaktif gitu. Artinya nanti kalau misalnya saya minta tolong misalnya nanti tuliskan di kolom chat tentang apa yang saya tanyakan, teman-teman partisipan yang ada di sini bantu jawab di kolom chat biar interaktif aja, biar nggak dari saya aja. Karena pertama ini adalah diskusi pertama tentang advokasi yang diadain Ciputat, dan saya belum kenal secara penuh bagaimana atau apa yang dibutuhkan sama teman-teman Ciputat ketika bicara tentang teman sebaya kayak gitu. Jadi kalau satu arah hanya dari saya, nanti kesannya saya menyuapi gitu. Padahal ini kan kita mau belajar bersama, makan bersama lah dalam bentuk itu. Bukan saya yang menyuapi teman-teman. Begitu. Kebetulan saya posisinya hanya lebih tahu aja, lebih dulu tahu ke teman-teman. Begitu. Tapi yang jelas bicara advokasi, bicara teman sebaya, nanti kita nggak mungkin kalau nggak interaktif, karena yang tahu kebutuhannya juga secara langsung adalah teman-teman sendiri yang ada di partisipan hari ini. Saya tidak menyiapkan slide khusus buat malam hari ini karena memang saya ingin banyak interaksi dengan teman-teman. Saya hanya sedikit punya clue di laptop saya sendiri dan silabus yang dikirimkan oleh Hafiz selaku
Kabit Advokasi Ciputat gitu. Sebelum saya mulai, nah ini adalah pertanyaan pertama. Sambil nanti saya jelaskan. Pertanyaan pertama, silakan teman-teman semua partisipan Hafiz atau Jihan juga boleh ikut, jadi juga boleh ikut. Apa yang dipikirkan pertama kali oleh teman-teman yang hadir di sini ketika bicara advokasi? Apa saja? Paling banyak satu kalimat, 3-4 kata. Tapi kalau bisa menggambarkannya hanya dalam satu kata itu lebih bagus juga. Gitu. Silakan tulis di kolom chat apa yang kalian pikirkan tentang advokasi. Kalau saat terlintas kata advokasi gitu, apa yang dipikirkan, apa yang kalian ketahui. Gitu. Silakan teman-teman jawab di kolom chat nanti sambil saya jelaskan. Sambil mengalir maksudnya, sambil teman-teman jawab. Dan sampai nggak ada yang jawab sama sekali. Oke, masalah pendengar, pendekatan. Oh, ada Abdul juga nih. Abdul ada terus nih di semua diskusi. Luar biasa Abdul. Ya, masih ditunggu yang lain ya. Cari solusi, pembelaan, membantu atau memberikan pembelaan terhadap orang dengan kemampuan. Oke. Oh, ini ada ini Nursia. Yang lain dengan teman-teman Ciputat ada nggak? Pembebasan, ini Dinda ini. Ya, teman-teman di sini anak Ciputatnya tetap lebih banyak kan ya? Ya, Pis ya? Iya, ada lumayan Bang. Ada 10 lebih. Oh ya, oke. Iya. Oh, berarti ini enak nih saya karena ada JJ, ada Dinda dan Nursia gitu. Nanti bisa dibantu sama mereka ya karena udah sekolah advokasi. Saya jadi tahu loh, Pak. Tadi pernah saya nggak ada Dinda dan Nursia. Oke. Jadi teman-teman semua, ketika kita bicara advokasi, kita bicara soal bagaimana sekelompok atau seseorang itu menyelesaikan masalah. Itu benar yang sudah disebutkan teman-teman semua. Ketika bicara advokasi itu bicara soal menyelesaikan masalah, bicara soal membebaskan orang lain dari masalah, bicara soal solusi, bicara soal mencari jalan keluar dan sebagainya gitu. Secara definitif advokasi ini kan kalau yang teman-teman pasti sudah, saya yakin teman-teman sebenarnya sudah pernah dengar gitu. Secara definitif pasti advokasi ini kan sebenarnya asal katanya ini kan dari kata advokat yang artinya membela. Jadi advokasi adalah proses untuk membela. Itu yang jadi poin pertama. Lalu pertanyaan selanjutnya kan muncul di teman-teman gitu. Apa yang dibela gitu? Apa yang harus dicari jalan keluarnya? Apa yang sebenarnya jadi masalah gitu? Apa yang sebenarnya jadi persoalan? Apa yang pelajar harus lewati gitu? Emang seumur kita udah ada masalah? Seumur kita emang sudah ada yang harus diselesaikan? Tapi sebelum sampai ke sana, poin yang saya catat adalah bahwa teman-teman kita sepakati dulu bahwa hari ini ketika kita sudah memahami advokasi, arti dari advokasi itu sendiri, kita sepakati bahwa advokasi ini bukan
di IPM advokasi bukan hanya sekedar bidang. Jadi yang perlu ditekankan bahwa advokasi ini adalah fungsi. Lain hal ya. Jadi kalau misalkan kita bicara advokasi adalah bidang, ya berarti ketika ada masalah yang harus menyelesaikan hanya bidang advokasi, itu cara pikir yang kurang tepat gitu. Yang lebih tepat adalah bahwa advokasi bisa dilihat secara lebih luas, yaitu advokasi sebagai fungsi. Jadi advokasi ini sebenarnya harus hadir, naluri advokasi, naluri menyelesaikan masalah, naluri untuk mencari solusi ini harus hadir, harus ada di semua bidang tanpa terkecuali. Jadi kalau misalnya di contoh kasus, ini boleh nih dijadiin pertanyaan. Apa kasus pelajar yang terjadi di Ranting misalnya di Ciputat? Yang teman-teman Ranting Ciputat boleh ngejawab satu contoh aja. Siapapun boleh jawab apa yang jadi permasalahan di Ranting misalnya. Nanti kita ngobrol soal bagaimana fungsi advokasi itu harus hadir di semua bidang sebelum kita masuk ke poin selanjutnya. Ada apa yang jadi persoalan? Mungkin kalau di Ranting kayak kurang rangkulan gitu loh Kak masalahnya. Apa? Kalau di Ranting yang sering terjadi kayak kurang rangkulan gitu. Contohnya gimana? Kurang rangkulan tuh gimana? Kayak masih adanya kubu-kubuan dalam pengurus IPM itu sendiri kayak gitu. Oke, terus selain itu? Menurut saya kebanyakan di Ranting ini Kak, komunikasinya Kak selalu banyak miskom gitu yang sering terjadi. Antar pengurus apa? Di Ranting ya Pak, di Ranting. Antar pengurus berarti. Oh. Bukan sekolah, bukan siswa umum gitu Mas. Oke. Ya. Terima kasih Hansa sama siapa tadi yang jawab? Ya itulah, siapa tadi sih yang jawab tuh? Nah, ya kenapa saya bilang advokasi ini harus jadi fungsi, tidak hanya sesempit bicara soal bidang, ya karena yang punya kewajiban untuk menyelesaikan, melakukan pembelaan, dan memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang ada di IPM maupun pelajar secara lebih luas di sekolah, itu adalah semua pihak. Kalau bicaranya konteksnya menyelesaikan masalah IPM, ya yang harus punya fungsi advokasi ya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, kabid perkaderan misalnya. Ketika misalkan tadi ada persoalan masih suka berkubu-kubu misalkan pengurus IPM-nya, apakah semata-mata itu jadi urusan advokasi untuk menyelesaikan itu? Kan enggak. Ketua umum nih, kita jabarkan. Ketua umum, misalkan ada permasalahan pengurus IPM yang berkubu-kubu, berkelompok-kelompok, tidak kompak. Misalnya kayak gitu. Mengakibatkan adanya apa? Akibat dari berkubu-kubu ini apa, Hansa? Ini harus bisa dijawab dulu nih. Pemecah belah. Jadi nggak jalan gitu acara atau gimana? Iya bisa jadi karena nggak jalan, karena kitanya kurang solid, jadinya yang satu idenya mau ke sini, yang satu mau ke sini. Terus sejauh ini yang pernah kejadian apa paling parahnya ketika banyak pengurus yang berkelompok misalnya? Mungkin lebih ke egonya Kak, egois gitu, jadi punya egois masing-masing. Nggak, bukan apa yang terjadi di IPM-nya gitu maksudnya.
Apakah benar-benar program nggak jalan atau Ya, salah satunya karena mungkin itu Kak. Programnya nggak jalan. oke. Ya, misalkan persoalannya itu akibat dari berkubu-kubu ini ada potensi program tidak berjalan misalnya. Nah, ketua umum kan dalam hal ini kalau ketua umum tidak punya fungsi advokasi, ketua umum hanya jalan ya jalan aja gitu. Apa namanya? Mungkin akan cenderung tidak memikirkan, tidak peduli bodoh amat. Nah, dalam hal ini kan perlu sekali untuk ketua umum punya fungsi advokasi, punya fungsi menyelesaikan. Dengan apa? Dengan cara ketua umum, dengan perspektif ketua umum. Apa perspektif ketua umum? Ya perspektif kepemimpinan. Ketua umum harus paham betul bagaimana mengelola massa, mengelola orang, mengatur emosional orang lain, mengatur emosional diri sendiri gitu. Untuk tidak terlibat lebih jauh atau memperkeruh suasana. Misalnya, yang pertama. Kedua, kalau perspektifnya kepemimpinan gitu ya. Mereka kan harus ketua umum kan harus paham gitu kondisi psikologis teman-teman yang berkubu-kubu ini gitu. Ketua umum bahkan punya kewajiban untuk mengayomi, bertanya langsung kepada yang berkubu-kubu ini, apa masalahnya, kenapa tidak bisa kompak, kenapa tidak bisa saling komunikasi, kenapa tidak bisa saling ngobrol, kenapa tidak bisa saling berjalan beriringan. Kalau pakai perspektifnya kepemimpinan, di mana kepemimpinan salah satu unsurnya harus mengayomi, harus mengambil kebijakan, harus mengambil keputusan, ya itu adalah fungsi advokasi yang bisa dilakukan ketua umum. Menyelesaikannya lewat sudut pandang kepemimpinan. Ngobrol dengan kedua pihak yang berkubu-kubu, tanyakan, ayomi, mungkin kalau di ranting ini kadang ketua umum harus punya perhatian lebih gitu kesama pengurusnya. Saya ya ini saya sedikit cerita. Saya dulu waktu jadi ketum itu saya terinspirasi sama 2 ketum sebelum saya di ranting itu. Jadi ketum ranting dulu di SMA saya itu apa namanya punya budaya mengayomi. Jadi ketum ranting di sekolah saya waktu itu, ini ketum ranting sok hero sebenarnya ya, karena ketumnya cowok-cowok gitu. Kenapa saya bilang kadang sok hero, karena ya benar-benar setiap ada persoalan individu itu disamperin seorang gitu. Nah itu terbudaya akhirnya sampai di selanjutnya. Ada karena levelnya pimpinan ranting, jadi semua harus diayomi dulu gitu, semua harus merasa diajak dulu, semua harus terlibat kayak gitu. Itu kan salah satu jalan penyelesaian kalau dari ketua umum. Lalu dari bidang apa misalnya, bidang kader misalnya, ketika ternyata pengurus IPM banyak yang berkubu-kubu, dari bidang kader harus juga punya fungsi advokasi, harus punya fungsi membela, harus punya fungsi untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara atau dengan sudut pandang perkaderan, yaitu dengan bikin pelatihan, bikin diskusi, apa namanya, ketika momen-momen pelatihan itu kan masih kalau misalkan ada games, ada wisata malam, kadang masih ada ya teman-teman. Itu dibuat sedemikian rupa supaya teman-teman yang berkubu-kubu ini jadi cair di momen-momen pelatihan. Atau terakhir contohnya misalkan bidang ASBO misalnya. Ketika ada masalah soal pengurus yang berkubu-kubu, ya ASBO juga harus punya fungsi advokasi. Fungsi advokasinya di mana? Ya ASBO perlu cari tahu nih orang-orang berkubu-kubu karena apa. Dari kubu-kubu ini adakah yang sebenarnya
bisa disatukan lewat bidang ASBO dengan karena ASBO ini kan pendekatannya minat bakat ya. Itu minat kesenian atau minat atau bakat kesenian atau minat dan bakat olahraga. Bikinlah kegiatan yang untuk menyatukan teman-teman ini supaya mereka bisa melebur dalam satu minat kesenian misalnya. Ternyata yang berkubu-kubu ini jangan-jangan kalau disuruh main band bareng mau-mau aja bisa mereka gitu. Jangan-jangan yang berkubu-kubu ini kalau disuruh main futsal satu tim gitu, jago-jago gitu. Nah, ini kan jadi cara ASBO untuk menyelesaikan. Jadi fungsi advokasi sebagai fungsi itu harus dimiliki semua bidang, semua pengurus. Caranya dengan perspektif bidang masing-masing gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Lalu yang selanjutnya, aduh mati lagi. Oke. Sampai di sini soal advokasi sebagai fungsi, teman-teman bisa sampai ya. Artinya advokasi bukan hanya sekedar bidang gitu, tapi semua harus punya fungsi advokasi. Minimal di layarnya jawab pakai tangan gitu begini, biar tahu ya. Kayak gitu. Nah lalu selanjutnya mudah-mudahan nanti setelah ini Hafiz bisa nge-share buku Membela Teman Sebaya ya. Seingat saya sudah pernah share deh ke Hafiz. Hafiz punya, JJ punya, Hansat punya kayak. Di buku kita ini kan bicara merakit pembelaan teman sebaya. Nah, baru masuk setelah kita paham soal advokasinya secara definitif maupun advokasi sebagai fungsi yang udah di penekanan tadi, nah, kita masuk istilah teman sebaya yang temanya diajukan oleh teman. Kenapa teman sebaya? Pasti pertanyaan muncul. Kenapa istilahnya pembelaan teman sebaya? Membela teman sebaya. Ini yang anak Ciputat yang masih di ranting selain Hansa sama JJ, coba saya mau dengar suaranya dulu. Saya mau tanya. Siapapun. Satu atau dua orang. Ada nggak? Ada? Ayo teman-teman Ciputat, ada Siti Nurholisa, Anida. Ayo. Nggak disalahin. Saya nggak ngasih nilai rapot. Saya bukan guru Muhammadiyah 8. Iya, santai aja. Nggak akan saya ini lapor ke Hafiz Umar juga. Biasa aja. Atau dari teman-teman SMK 1, nggak akan juga saya lapor ke Pak Fardas, gitu, Pak Adi. Ke SMK 3 nggak mungkin juga saya lapor ke Pak Rahmat. Jadi jawab aja, ngobrol-ngobrol aja. Kita nih kan belajar bareng. Siapa namanya? Anida ya? Siapa? Iya, Anida. Yang masih di ranting aja. Ini ada Tania mah udah dicabang. Ini udah dicabang. Syitna Rizky mana Syitna Rizky? Anak Ciputat bukan? Bukan, dia cabang-cabang, Kasitna. Oh, kasih. Ada yang masih diranting kan nih? Nazwa. Atau ini ada dari Pandeglang juga yang masih diranting, ada nggak? Din adik-adiknya ada nggak yang masih dirantingin? Buat kita ngobrol nih.
Ini ada dari cabang, ada Oh, cabang. Subhan, Rejul, Masih sekolah juga? baru lulus Kak. Udah lulus, Oh, Kak. baru lulus, boleh nih ditanya nih. Siapa namanya? Halo? Subhan. Halo, Halo Subhan. Kamu Kubang Kondang ya? iya Kak. Oh iya, Kubang Kondang. Subhan, apa yang ikut dari awal kan ya dari tadi ya? Mau nanya nih Subhan, apa yang Subhan pikirkan tentang membela teman sebaya? Kenapa ada istilah teman sebaya? Halo Subhan. Hilang. Lagi mikir katanya, Kak. Oh barengan kalian. Atau yang lain siapa aja nggak apa-apa. Tapi jangan yang peserta sekolah advokasi. Yang peserta sekolah advokasi ntar saya minta buat nambahin aja. Iya. Ada? Oke lanjut dulu lah ya. Jadi bicara soal membela teman sebaya yang harus ini kalau misalkan ada teman-teman yang baru pertama kali ikut diskusi advokasi, saya tekankan kan bahwa kenapa muncul istilah membela teman sebaya di advokasi IPM. Konsep membela teman sebaya di advokasi IPM. Karena yang pertama-tama yang jelas karena kita pelajar. Gitu. Kecenderungan pelajar umur 14 sampai ya sekitar 20 tahunan jelang 25 bahkan sampai jelang 25 ya. Saya lupa penelitiannya. Itu punya kecenderungan untuk bercerita dan meminta bantuan kepada temannya. Gitu. Mereka agak khawatir ketika teman-teman SMP, teman-teman SMA itu agak khawatir ketika harus menceritakan hal-hal atau masalah-masalah yang ada di hidupnya kepada orang tua. Apalagi kalau sesuatu yang sifatnya tabu ya, kayak misalnya kayak di sekolah misalkan ada pelecehan, lalu bully, lah apalagi ya, nilai rapot jelek, misalkan itu mereka menceritakan berbagai macam sebab masalah dan lain-lainnya itu pasti agak kebingungan gitu harus kemana, harus ke siapa. Pasti mereka mencari teman sebayanya, teman seumurannya. Itu kenapa di level pelajar dikenal konsep pembela sebaya, karena itu adalah sesuatu kecenderungan seumur-umur kita membela teman kita sendiri atau menceritakan persoalan ke teman itu adalah sesuatu yang memang terjadi gitu, realitasnya seperti itu. Saya yakin teman-teman di sini semua juga ada banyak hal yang sejak SMP bahkan SMA lebih senang diceritakan ke teman ketimbang ke orang tua. Gitu. Saya cukup yakin. Gitu. Ada banyak part yang teman-teman ragu untuk cerita ke orang tua, tapi teman-teman sangat mudah cerita ke teman seumurannya, sahabat dekatnya. Gitu. Makanya di sini ada istilah membela teman sebaya. Sebagai contoh kasus yang tadi misalkan di pengurus internal IPM itu ada yang berkubu-kubu, ya yang bisa nyelesain ya IPM itu sendiri, ya pengurus itu sendiri, bukan sekolah. Gitu. Bukan juga orang tua dari pengurus-pengurus. Yang paling dekat dengan pelajar adalah pelajar itu sendiri. Yang paling dekat dengan
Hansa sebagai siswa SMA Muhammadiyah 8 adalah Hansa sendiri juga teman-teman dekatnya, misalkan sahabatnya atau teman kelasnya atau teman IPM-nya. Seperti itu. Itu kenapa muncul membela teman sebaya. Pembelaan teman sebaya. Tapi muncul pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Apakah lalu di IPM hanya ngomongin soal membela teman sebaya? Atau apakah membela teman sebaya ini benar-benar hanya membela teman yang sebaya gitu? Ya, kalau bicaranya adalah permasalahan pelajar, ya jelas yang bisa membela, yang bisa menuntut haknya adalah kita yang sesama pelajar. Di IPM dalam hal ini diberikan peran gitu. Secara peran adalah untuk mengadvokasi pelajar, dan pelajar itu kecenderungannya adalah membela teman sebayanya, membela teman terdekatnya, karena itu yang gerakan yang realnya seperti itu. Nah, lalu ada yang mau tanya nggak? Sebelum lanjut nih. Ada satu poin lagi. Saya nanti ngobrol aja, karena harus banyak tanya jawab nih. Lanjut dulu ya. Lalu, nah ini kalau di buku Membela Teman Sebaya ada apa yang tidak beres di sekitarmu, apa yang tidak berjalan sesuai harapanmu, itulah yang harus diselesaikan. Itulah yang harus dibuat atau dicari jalan keluar. Nah, teman-teman bisa sebentar, saya lagi cari. Oke. Nih, ketika bicara ketika bicara apa yang tidak beres di sekitarmu, ketika bicara advokasi dan setelah itu bicara soal teman sebaya, muncul pertanyaan gitu. Memang apa sih yang harus kita bela? Emang apa yang terjadi atau kita anggap itu tidak beres di sekitar kita? Nah, ini kalau di buku Membela Teman Sebaya ini paling sederhana nih, ada sekolah yang menjajah. Sekolah yang menjajah nih sekolah yang semena-mena, sekolah yang setiap keputusannya setiap keputusannya lebih banyak merugikan siswanya gitu, atau bahkan memang merugikan siswa gitu. Tidak ada keuntungan atau nilai yang value yang diambil dari kebijakan sekolah. Itu sekolah yang menjajah. Sekolah yang menjajah adalah sekolah yang ketika ada salah satu muridnya tidak bisa membayar sekolah itu otoriter bilang bahwa murid ini nggak bisa ujian, tidak bisa masuk kelas, dan tidak diberikan keringatan atau tidak diberikan tenggat waktu tambahan untuk bayar biaya. Itu adalah sekolah yang menjajah. Nah, hal-hal ini yang teman-teman harus sadari, bahwa apakah di sekolah teman-teman seperti itu atau tidak. Sekolah yang menjajah ini juga bisa diartikan sebagai sekolah yang teman-teman misalkan bayaran sebulannya 200.000.
setiap semester itu sudah dirincikan 200.000 dan biaya semesternya misalkan 1 juta. Berarti itu 1 juta itu untuk misalkan buku, misalkan untuk jalan-jalan 1 juta itu. 1 juta itu untuk kegiatan praktek misalnya. Kalau ternyata dalam satu semester itu tidak ada praktek, misalnya tidak ada jalan-jalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dengan uang 1 juta itu untuk apa saja, berarti itu juga bisa dianggap sekolah yang menjajah. Dan teman-teman di IPM, teman-teman pengurus, ini harus sadar sampai hal-hal seperti ini. Karena ini juga bisa jadi persoalan. Teman-teman IPM harus bisa berpikir sampai ke arah sana. Jangan-jangan ada kawan-kawan kalian yang punya kesulitan bukan karena sekedar sulit kehidupan ekonomi keluarganya. Memang jangan-jangan dari sekolahnya sendiri mempersulit keringanan. Nah ini kan kalau teman-teman IPM mengetahuinya bahwa ada siswa dari sekolah Muhammadiyah tersebut merasakan kasus soal sekolah yang menjajah ini, gitu. Dia tidak dapat keringanan bayaran, tidak dibolehkan masuk, belum bayar dan sebagainya. Nah, teman-teman zolim kalau misalnya teman-teman nggak membantu, tidak bikin gerakan apapun untuk membantu, atau tidak bertanya lebih jauh bagaimana ia menyelesaikan masalahnya. Lalu ada senioritas, ada tradisi feodal. Senioritas sama tradisi feodal kurang lebih hampir sama sebenarnya. Dalam hal ini, teman-teman di sekolah itu masih suka ada palak memalak, senior atau bahkan alumni. Terus jalan nunduk kalau di lewat depan kakak kelas. Kalau di sekolah negeri di Tangsel itu yang saya tahu kadang bahkan nggak boleh, rambut perempuan itu tidak boleh digerai ketika lewat kakak kelas perempuan. Jadi harus selalu dikuncir, karena kalau digerai dianggap tebar pesona. Ini kan hal-hal yang sifatnya feodal, hal yang sifatnya senioritas. Kelompok tertentu, dalam hal ini adik kelas, itu didiskriminasi, ditekan, kebebasan berekspresinya, kebebasan berpakaiannya, kebebasan bergayanya oleh pihak-pihak tertentu yang sebenarnya tidak punya otoritas secara formal, tidak punya kuasa secara formal. Emang ada aturan tertulisnya dari sekolah bahwa misalkan di sekolah negeri tadi saya bilang tidak boleh perempuan menggerai rambutnya misalnya. Sebenarnya tidak ada, tapi itu dari senior-seniornya yang tidak memperbolehkan. Nah, itu kan ada penekanan. Kalau mereka tetap ada yang ngegerai rambut di depan kakak kelas perempuan, biasanya kalau di sekolah-sekolah negeri itu ya nanti dilabrak, pulang sekolah dicari, diomelin dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, di sini banyak sih persoalan. Ada stop bully, ada internet, menjamunnya mall dan kafe, cantik itu mitos dan sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya secara advokasi itu harus diselesaikan. Gitu. Teman-teman. Artinya di sini kalau bicara sebagainya tinggi. Gitu. Saya yakin teman-teman sebenarnya secara tidak sadar sudah sering sekali membela temannya. Tapi apakah kalian atau teman-teman di sini tahu persis bagaimana cara membantu paling efektif misalnya? Atau cara membantu paling konkret gitu. Nah, ini kan harus punya kepekaan tinggi sekaligus punya keberanian yang tinggi.
terakhir sebelum tanya jawab, saya mau apa namanya? Ini selalu saya sampaikan ketika ketemu teman-teman. Ciputat deh. Sebelumnya saya pernah sampaikan tapi lupa dengan SMK berapa. Dalam konsep ini itu kita itu posisinya IPM, pengurus IPM posisinya bukan kalau bicara konsep bela teman sebaya, kita ini bukan pengadil. Kita ini bukan pemberi hukuman. Tapi kita ini adalah orang yang bisa membantu teman-teman kita, siswa lain di sekolah untuk menyelesaikan persoalan. Bukan memberikan hukuman terhadap persoalan yang terjadi. Misal contoh, saya itu dengar dari kawan-kawan dulu, bahkan di sekolah saya dulu juga ada sebenarnya, tapi akhirnya dihapuskan. Itu ada istilah tim disiplin atau polisi sekolah atau apalah namanya itu di ranting-ranting. Saya rasa masih ada banyak. Itu. Tim disiplin polisi sekolah atau apapun itu namanya, itu biasanya dibentuk oleh kesiswaan sekolah. Itu biasanya ngambilnya dari anak-anak IPM. Untuk apa? Untuk membantu sekolah merazia HP, ya enggak? Merazia celana, pensil, bantu kesiswaan untuk cari rambut gondrong cowok-cowok. Nah, IPM itu tugasnya bukan di situ. IPM itu nggak perlu tuh ikut razia HP, ikut razia celana pensil, cari rambut gondrong cowok ya untuk cowok-cowok, atau untuk cewek-cewek cari yang roknya span, spannya spanduk lagi, ya kan? Banner jadinya, jadi bercanda kan saya. Nah maksudnya IPM itu tugasnya bukan di situ di sekolah. IPM itu harusnya jadi temennya temen-temen gitu, temennya siswa-siswa gitu, bukan jadi temennya guru yang ikut ngerazia. Nah, nggak, kalau ngomongnya membela teman sebaya ya itu sangat tidak membela. Jatuhnya kalau teman-teman ikut razia HP, ikut razia celana, ikut razia rok, itu jatuhnya teman-teman ngebela guru itu mah, ngebela sekolah. Begitu. Ini kan kita bicara membela teman sebaya. Jadi posisi teman-teman bukan di situ ketika ada persoalan. Ketika ada yang tawuran misalnya, teman-teman IPM jangan ikut kompor. Misalkan ada orang yang kita sebelin gitu, ikut tawuran. Kebetulan nih karena kalian teman-teman IPM, kalian kompor nih ngomong ke guru, Pak ini Pak ya si ini dihukum aja Pak, kalau perlu di DO dikeluarin segala macam. IPM itu bukan itu untuk itu. IPM itu untuk hadir itu untuk memberikan edukasi. Kalau bicara soal peraturan sekolah, soal celana, rambut, dan juga HP, misalnya penggunaan HP, posisi IPM itu tindakan pencegahan. Dengan caranya IPM bikin kampanye kreatif, berpakaian rapi ke sekolah lewat TikTok. Bikin tuh yang, kan banyak tuh ya, yang tiba-tiba sulap, tek ganti baju ini, tek ganti baju itu. Kan cara-cara seru gitu. Terus misalkan kalau apa namanya, kalaupun teman-teman, kalau misalkan persoalan apa ya, yang tawuran tadi misalkan, yang ada yang tawuran di sekolah, teman-teman jangan ikut-ikut ngomporin supaya guru ngasih hukuman sama teman-teman siswa, tapi bantu siswa untuk komunikasi ke guru-guru, memberikan alasan, memberikan penjelasan terhadap apa yang mereka sudah lakukan. Bahkan kalau bisa IPM membantu meringankan hukumannya. Hukuman si anak-anak yang tawuran ini. Bukan berarti kita membenarkan tawurannya, tapi kita
membela haknya, bahwa hak mereka adalah belajar tetap, bukan dikeluarkan dari sekolah. Mengeluarkan anak bandel dari sekolah itu bukan solusi. Solusi terhadap anak-anak bandel ini adalah mendidiknya kembali, mendidiknya terus-menerus. Artinya apa ya? Ya jangan sampai mereka malah nggak sekolah gitu hanya karena tawuran. Paham sampai di sini semoga teman-teman. Selanjutnya silakan tanya jawab aja biar enak. Kalau ada yang mau ngobrol soal persoalan apa gitu di sekolah atau di ranting ya kita bicarain di sini. Kita bedah sama-sama. Misalkan Kak ada persoalan ini, kalau dari perspektif pembela teman sebaya gimana ya? Kita harus apa? Silakan aja boleh. Terutama yang masih di cabang atau di yang dari Pandeglang maupun dari Ciputat atau dari mana yang lain. Ayo teman-teman yang mau nanya, mungkin langsung on mic aja atau di kolom chat juga nggak apa-apa. Oh Kak Rama ada yang nanya di chat nih. Aku bacain ya. Assalamualaikum, mohon maaf izin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa advokasi itu harus dimiliki oleh setiap bidang dan setiap pengurus juga harus mempunyai sifat advokasi. Nah, yang saya tanyakan, jadi untuk apa adanya bidang advokasi jika setiap bidang dan pengurus juga mempunyai sifat advokasi? Dari Kurotun Aini, PCIPM Kubang. Oke, pertanyaan yang bagus, sangat bagus. Akhirnya pertanyaannya betul. Akhirnya muncul pertanyaan, terus buat apa bidang advokasi akan ada? Untuk apa? Secara bidang, kenapa tetap perlu ada? Karena yang bisa menangkap secara khusus bekerja untuk menyelesaikan tetap ada di tugas utamanya, tetap di bidang advokasi. Gitu. Misalkan contoh ya sebagai gambaran. Kalau sesederhana, sekarang saya tanya, IPM itu hadir untuk siapa? Di ranting siapa? IPM ada untuk siapa? Ini yang nanya siapa? Sorry. Kurotun Aini dari PCIPM Kubang Kondang. Oke. Aini, IPM itu di sekolah ada untuk siapa? Kira-kira menurut Aini? Mohon maaf Pak izin menjawab. Ya. Menurut ID sih kalau IPM di ranting itu untuk ini mengayomi para siswa gitu. Siswa satu sekolah atau IPM aja? Atau yang pengurus IPM aja? Satu sekolah dan pengurusnya. Oke. Nah, kalau kita sepakat bahwa IPM di sekolah adalah untuk siswa itu sendiri, siswa satu sekolah itu sendiri, berarti kita sepakat juga bahwa banyak persoalan yang IPM harus hadir, IPM harus bersedia, IPM harus siap untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di ranting. Nah, bidang advokasi, semua harus punya fungsi advokasi, iya. Kenapa? Karena kalau semua tidak punya fungsi advokasi, misalkan ASBO tidak punya fungsi advokasi. Kalau misalkan di internal
pengurus ASBO ribut segala macem, terlalu capek kalau bidang advokasi juga yang harus ngurusin. Ya yang bisa nyelesain ini kan bidang ASBO sendiri paling minimal. Gitu. Begitupun bidang-bidang yang lainnya. Nah, bidang advokasi ini di dalam hal ini di sekolah, kenapa tetap perlu ada bidangnya? Ini supaya bidang advokasi sendiri bisa lebih fokus untuk menangani hal-hal yang tidak berurusan dengan internal pengurus, tapi lebih menyentuh ke persoalan-persoalan real yang ada di seluruh sekolah, gitu, di satu sekolah, begitu. Posisinya bidang ini sebagai jembatan. Nah, adanya bidang ini untuk menjadi jembatan dari persoalan yang dilakukan siswa kepada pihak sekolah. IPM ini kan pasti lebih didengar oleh pihak sekolah ketimbang siswa-siswa yang nongkrong, kan yang bandel dan sebagainya, kan gitu. Tetapi ketika misalkan siswa yang kurang baik ini atau siswa-siswa tongkrongan ini dapat masalah, mereka mau membela dirinya, mereka sudah terlanjur tidak didengar oleh pihak sekolah karena pihak sekolah terkadang memandang mereka anak-anak tongkrongan ini atau anak-anak yang tidak ber-IPM ini sebelah mata. Mereka jadi tidak punya ruang untuk bicara, tidak punya ruang untuk ngobrol, tidak punya ruang untuk berdiskusi dulu apa penyebab persoalannya, kenapa si siswa ini ngelakuin itu. Nah, bidang advokasi ini bisa fokus keluar PM itu sendiri untuk menyelesaikan, untuk menjembatani persoalan-persoalan kayak gitu. Nah, bidang advokasi sendiri juga bisa fokus untuk melakukan pencerdasannya nih, kayak gini nih. Gitu. Fungsi advokasi secara ilmiahnya itu tidak mungkin hilang atau tidak, menurut saya secara alami, itu pasti ada di tiap bidang, di tiap personal pengurus IPM. Karena mereka, pasti pengurus IPM kan terlatih. Gitu. Tapi bidangnya ini harus tetap ada karena fokus-fokus gerakannya tetap harus yang lakuin kan bida sesuai tugasnya. Sama ketika bicara perkaderan. Perkaderan itu ya bukan cuma tugas bidang kader sebenarnya. Semuanya. Memberdayakan kader itu kan tugas semuanya. Tapi perkaderan khusus untuk menangani atau untuk mengadakan forum-forum pelatihan untuk mengupgrade kader itu sendiri. Jadi cara pandangnya gitu Kurota ini. Atau misalnya bidang Ipmawati. Apakah bidang Ipmawati hanya untuk Ipmawati? Kan enggak. Bidang Ipmawati diadakan juga adalah untuk Ipmawan juga. Kenapa ada bidang Ipmawati? Karena bidang Ipmawati bisa fokus untuk membicarakan hal yang sifatnya perempuanan, gitu, perjuangan perempuan. Meskipun Ipmawati atau perempuan-perempuan itu tersebar di banyak bidang, tapi Ipmawati bisa fokus melakukan pendidikan soal keperempuanan, keadilan gender, keadilan peran antara laki-laki dan perempuan. Kurang lebih begitu ini. Bisa ditangkap nggak ya? Kalau belum bisa ditangkap, tanya lagi. Gimana ini? Oh iya Kak, tapi izin bertanya lagi boleh? Boleh dong. Nggak boleh. Kan katanya bidang advokasi itu sangat penting kan, karena untuk persoalan siswa atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, pertanyaannya itu selain dari itu semua gitu, bidang advokasi itu ada lagi nggak Kak gitu tujuan apa sih tugasnya gitu, tugas dari bidang advokasi itu selain untuk yaitu penyelesaian masalah persoalan para siswa gitu, proses untuk membela dan lain sebagainya. Oke. Kalau bicara tugas, pokok dan fungsi, bidang advokasi ini cakupannya sebenarnya cukup luas.
begitu. Apa jadi kalau bicaranya masalah gitu, advokasi punya tugas untuk pertama bisa melakukan pencegahannya, antisipasi sifatnya. Misalkan isunya di satu sekolah tertentu, di satu sekolah Muhammadiyah gitu, angka pengguna narkobanya tinggi gitu siswanya. Contoh ya ini mah, semoga nggak ada sih contoh. Gitu. Itu data didapat dari 2 angkatan sebelumnya, karena pernah ada misalnya salah satu siswa di sekolah Muhammadiyah tersebut ditangkap BNN gitu misalnya. Nah, ketika teman-teman sudah tahu bahwa ada potensi penyebaran narkoba di lingkungan sekolah, misalnya, advokasi bisa bikin sesuatu yang sifatnya pencegahan. Pencegahan tuh gimana? Berarti bikin penyuluhan tentang narkoba. Penyuluhan tentang narkoba. Kayak misalkan datengin BNN, gitu kan. Terus undang para bekas pengguna misalkan, menunjukkan bahwa narkoba itu nggak bener, lihat nih penggunanya udah sakit-sakitan dan sebagainya. Artinya advokasi memberikan edukasi, pencegahan itu bentuknya edukasi kayak gitu. Nah, kalau misalkan ternyata udah ada kejadian ketangkep, misalkan ada siswanya ketangkep, nah advokasi ini tugasnya di mana? Tugas advokasi adalah membela dalam artian bukan membenarkan. Ini saya tekankan, membela itu berarti bukan membenarkan gitu. Membela di sini adalah membela haknya. Nah, misalkan ada siswa sekolah Muhammadiyah yang ketangkep sama BNN, ya advokasi tugasnya di mana kalau ternyata udah kejadian gitu. Kalau ternyata Pak itu sudah kejadian, ya tugasnya adalah menemani siswa sampai proses hukumnya berjalan gitu. Selama proses hukumnya berjalan itu biasanya itu kan dilakukan sama sekolah, tapi IPM bisa minta untuk ikut melakukan pendampingan gitu, supaya siswa sekolah merasa IPM ini memang benar hadir untuk seluruh siswa sekolah. Gitu. Hadir nih artinya nemenin minimal, bantu proses, urus berkas administrasi proses hukum, atau kalau bahkan contoh nih misalkan kejadian demo tahun lalu, banyak anak SMA ya, teman-teman tahu semua ya, banyak anak SMA yang demo. Nah, kalau pakainya konsep pembela teman sebaya, gitu. Nah, sampai di level untuk mengeluarkan para penemo-penemo SMA yang ditangkap oleh polisi, itu kemarin saya waktu di Polda Metro Jaya pernah lihat ada rombongan OSIS datang sama kepala sekolahnya bawa surat untuk membebaskan siswa-siswa sekolahnya dari tahanan sementara kepolisian karena anak-anak SMA ini pada demo. Itu bisa sampai sana. Gitu. Kalau konteksnya narkoba bisa bantu sampai diringankan, misalnya ini anak ketangkap narkobanya hamin seminggu UN. Untuk buat jerah ya tetap harus dipenjara misalnya. Atau kalau dia pengguna berarti direhabilitasi. Tapi IPM bisa mengajukan rekomendasi lewat pihak sekolah dulu untuk misalnya, Pak, seminggu lagi siswa ini ujian nasional. Ujian nasional ini kan haknya siswa ini. Bagaimanapun itu kan haknya mereka. Nah, teman-teman perjuangkan haknya. Gimana kalau mereka ini diberikan kesempatan dulu untuk ujian nasional selama seminggu, setelah itu proses hukumnya baru bisa dilanjut. Bapak mau rehabilitasi atau dipenjara karena memang sudah kewajibannya dipenjara, ya silahkan. Tapi kalau masih ada hak yang bisa dibela, teman-teman harus bela hak. Kayak gitu. Lalu advokasi tadi pencegahan sifatnya, terus bisa ke pembelaan tadi. Kalau ke pencegahan berarti pencerdasan ya, ada pendidikan gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih kurang lebih secara garis besar.
Sebenarnya ada unsur advokasi, ada 3P. Tapi itu nanti mungkin ada pertemuan selanjutnya bisa bahas panjang soal itu. Karena itu panjang sekali itu kalau bahas 3P. Begitu teman-teman. Begitu Aini. Baik Kak, terima kasih atas jawaban. Puas ya? Aman ya? Dipahami? Iya, Kak. Siap. Kak, ini Kansa nanggepin di kolom chat. Kansa bisa on mic nggak? Iya, coba jelasin kan pertanyaannya. Nggak tahu sih antara nanggapin atau bertanya, cuma apakah ketika kita membantu teman sendiri gitu, kayak ngebela haknya, terus misalnya kita ngebantu kayak tadi Karama bilang, kayak dia ada kasus tawuran, jadi kita membantu ngeringin dia dengan cara alasannya atau gimana. Tapi apakah itu nggak menentang perspektif sekolah atau guru gitu kan? Kadang guru atau sekolah sendiri itu pun kayak udah ngecap kok IPM tuh harusnya ngedisiplinin gini gitu. Apakah nggak menentang dari perspektif itu kah atau gimana? Bagi kan IPM itu sendiri udah dicap yang namanya role model. Nah, ini yang harus kita dobrak sama-sama gitu. Kadang kalau saya ya prinsipnya kita itu ber-IPM di sekolah itu bukan, ini harus digarisbawahi. Kita itu jadi anak IPM di sekolah itu bukan untuk jadi pertama bukan sebagai pelayan sekolah, dan kedua bukan sebagai kepanjang tanganan sekolah untuk melakukan hal-hal yang sifatnya penindakan, penghukuman. Gitu. Jadi garis bawahnya ada di yang pertama, kita bukan pelayan sekolah dalam artian kalau kita dianggap menentang apa yang menjadi harapan sekolah terhadap IPM, itu dari kitanya sendiri harus ada keberanian untuk membicarakannya ke sekolah bahwa tugas IPM sampai di sini aja Bu, kita tidak bisa sampai diikut membantu menghukum, mencari kesalahan dan sebagainya. Tugas IPM memang tidak sampai di sana. Sekolah kadang tidak paham arah gerak advokasinya. Gitu. Sekolah tahunya hanya ya IPM bisa bantu sekolah. Nah, kadang sekolah butuh penjelasan, Hansa. Memang tidak bisa tiba-tiba aja. Gitu. Butuh dialog, butuh diskusi dengan sekolah. Karena saya pun dulu cukup lama untuk bisa memberikan pandangan itu kepada sekolah, supaya sekolah tidak melihat siswa itu sebagai selalu jadi yang salah dan selalu jadi korban gitu. Dan IPM selalu dulu itu sekolah menganggap IPM itu selalu ada di pihak sekolah. Nggak bisa kayak gitu. Nah, tugas advokasi adalah untuk menganalisis juga teman-teman IPM, terutama yang di bidang advokasi juga punya tugas untuk menganalisis mana yang poin mana, sisi mana yang kita bisa belanya. Nggak juga ujuk-ujuk semuanya dibela, enggak. Tapi kita bisa menekan melihat apa yang sisi mana yang bisa kita bela, sisi mana yang kita stop. Kita nggak bisa ngelakuin ini karena kita tuh masih sama-sama temennya mereka gitu. Kita nggak bisa merasa lebih di atas kita lalu memberikan keputusan yang justru merugikan mereka. Justru merugikan siswa lain. Begitu. Ya perlu pendekatan khusus dengan sekolah. Memang sekolah nggak akan tiba-tiba nerima perspektif ini. Gitu. Ya yang jelas, yang pasti, salah satu yang jelas yang pasti, yang penting kan IPM sudah memberikan teladan.
gitu. Kalau misalkan bicara soal tawuran sekolah gitu, yang penting nggak ada anak IPM yang ikut tawuran, itu sudah cukup sampai di situ. Tugas IPM sebenarnya itu pas lah gitu. Kalau misalkan ada tawuran ternyata nggak ada anak IPM-nya, itu sudah pas lah. IPM sudah memberikan teladan. Tapi kalau ternyata ada anak IPM juga yang ikut, ya anak IPM yang lain harus fair bahwa anak IPM ini tetap harus diproses sebagaimana sama dengan teman-teman yang lain. Jadi kita nih ngomongin cara pandangnya gitu. Jadi kalau ada persoalan yang dilakukan siswa, kita tuh sebagai teman siswa dulu nih posisinya. Jangan pakai kacamata bahwa kalian IPM nih adalah panjang tanganan sekolah. Gitu. Dibalik gitu. Kalau kita biasanya melihat sesuatu sebagai orang yang dekat dengan sekolah, nah sesekali dibalik kalau ada persoalan kita sebagai siswa biasa misalnya. Coba kayak gitu. Soalnya kalau pakai kacamata sekolah, cara pandangnya pakai cara pandang sekolah, pasti kita pengennya yang praktis aja. Sekolah kan pengennya praktis. Udah hukum aja nih anak. Skorsing 3 bulan. PO sekalian. Rambut gondrong cukur hari itu juga. Cukurannya jelek padahal. Kayak gitu. Kak, ada yang nanya lagi nih, cuman PC ke aku. Nurholisa dari Ranting Ciputat, 8, Ranting 8. Katanya gini, tugas advokasi kan menyelesaikan masalah. Nah, kita bisa nyelesain masalah itu karena orang itu mau cerita masalah mereka. Masalah mereka apa? Nah, kalau buat tipe orang yang introvert itu gimana? Semua orang itu kan punya masalah pasti. Tapi kalau tipe orang yang introvert gimana? Mereka pasti punya masalah juga sama kayak kita, cuma mereka tuh nggak mau cerita atau lebih suka diem daripada sharing bareng kita, atau bahkan sama teman dekat mereka. Sedangkan tiap masalah itu nggak bisa diselesaikan tanpa kita mau nyelesain, dan kita sebagai advo kepada orang yang introvert itu gimana? Apakah kita diem aja gitu? Oke. Kalau saya tanya dulu, si Nurholisa mau jawab nggak? Apa? Halo Nurholisa mau jawab nggak? Kalau saya tanya balik dulu. Iya, Kak. Oh, ada orangnya. Halo Nurholisa. Halo? Halo? Halo, passwordnya? Oh, nggak ada nih. Nur, main yuk. Iya, Kak. Ya, Nur. Nur, bisa sebutin contohnya nggak? Ini Nur tanya gini, sudah pernah kejadian atau gimana? Ya kayak temen gitu kan orang tuh beda-beda kan, ada yang ekstrovert sama introvert. Nah kalau misalkan orang yang introvert tuh gimana, kayak misalkan mereka nggak mau cerita sama orang masalah mereka tuh apa, sedangkan kita sebagai advokasi tuh nggak mungkin dong diem aja, kayak kita juga pengen bantuin pasti kan. Nah cuma mereka nggak mau cerita masalah mereka tuh apa, jadi kita nggak tahu kita harus bantuin apa dan kita harus gimana, Kak. Berarti ini pernah kejadian bener sama Nur? Iya, Kak. Atau baru seandainya? Oh, udah pernah. Oke. Jadi, pertanyaan lagi sebenarnya. Apa yang sudah dilakukan Nur
Belum, Kak. Makanya aku nanya, aku nggak tahu harus Oh, ngapain jadi gitu. benar-benar Nur tahu nih dia kayaknya punya masalah, cuman dia introvert gitu. Bingung nanyanya gimana gitu ya. Iya gitu, Kak. Ya, teman-teman nggak tahu ya di sini ada yang minat dengan ilmu psikologi atau semoga setelah ini jadi ada segala pendekatan itu ada caranya, ada ilmunya. Sebenarnya ini yang lebih ahli adalah teman-teman psikologi sih. Bahwa mengajak orang untuk bercerita itu kadang tidak sesulit yang kita pikirkan meskipun orang itu introvert. Saya sih tidak pernah bertemu, seingat saya nggak pernah bertemu orang yang introvert banget. Gitu. Tapi saya pernah akhirnya bisa memancing seseorang yang jarang sekali bicara ketika nongkrong ngobrol segala macam. Akhirnya dia mau bicara sama saya, cerita soal banyak hal. Kadang hanya soal kadang bisa jadi karena timing waktu ya. Kadang bisa jadi karena mereka merasa nyaman. Artinya gini, kadang kita itu terlalu ingin tahu, terlalu ingin tahu. Dengan orang-orang yang seperti itu, kita nggak bisa tiba-tiba datang-datang ujung-ujung sebagai orang yang ingin tahu, kepo, dan sebagainya. Kalau orang yang banyak ngomong, justru kalau ditanya makin seneng ya. Kalau orang yang biasa ngomong, biasa cerita, lu tanya satu, jawabannya bisa 2 hari, 2 malam. Tapi nyerocos sendiri aja. Tapi kalau orang-orang kayak gitu, teman-teman nggak bisa ketemu sekali nanya terus langsung dijawab, nggak akan bisa. Dalam kondisi sepi, hanya berdua, yang lain atau dalam kondisi di mana teman-teman cuma ngobrol berdua, yang lainnya tidak mendengarkan di ruang kelas, di sudut ruang kelas misalnya, yang agak sepi, ya nanya berdua, mancing-mancing sedikit demi sedikit. Pasti di pertama kali dia nggak akan jawab. Tapi mungkin dua kali, ketiga kali, kalau teman-teman merasa antusias ingin bertanya, mereka juga akan antusias untuk mengeluarkan ceritanya. Karena orang tersebut menganggap teman-teman juga antusias untuk mendengarkan. Kalau cuma sekali, orang-orang kayak gitu anggapnya mungkin basa-basi gitu. Lu nanya gue basa-basi, nggak serius nanya. Gitu. Jadi kalau belum pernah dicoba, coba aja dulu. Orang-orang kayak gitu juga nggak bisa ditanya di keramaian, pasti nggak akan mau. Gitu. Dan kalian harus meyakinkan dia ketika dia sudah bercerita, kalian harus meyakinkan dia bahwa kalian adalah orang yang tepat untuk dipercaya. Misal contoh, sesederhana ketika orang lain, misalkan orang ini introvert dan dia punya kekurangan fisik, misalkan dia tubuhnya besar, sering dibully, gendut, sampai parah banget itu dibulinya, sampai gendut, gemblong nggak puncak atau apa segala macam, bisa sama temen gitu, sampai dia nangis gitu, tapi bingung mau cerita sama siapa. Ketika dia sudah cerita sama kamu gitu, yakinkan bahwa kamu adalah orang yang dipercaya. Ketika ada momen-momen orang lain ngecengin, ngeledekin, kamu jangan ikutan. Meskipun kamu sudah merasa dekat karena dia cerita dengan kamu. Itu juga salah satu etika
mendengarkan cerita gitu. Jangan sampai terpancing karena orang lain ngeledek ya, kalian terpancing juga karena ngerasa sudah dekat, karena ngerasa dia sudah cerita yang sebenarnya gitu. Atau teman atau seumur-umur kalian nih, misalkan cewek cerita putus cinta misalnya, putus cinta ya. Ketika sudah ada yang cerita ke kamu soal putus cintanya gitu, ya cara terbaik untuk kamu akan jadi orang yang tempat yang akan jadi tempat cerita orang itu lagi gitu. Ya kamu nggak bahas-bahas soal putusnya lagi gitu. Kecuali di ruang private hanya berdua gitu. Jadi orang-orang itu ini nggak bisa ditanya di keramaian, itu sudah pasti harus berdua, dan pendekatannya nggak bisa satu kali. Mengenali mereka tuh jauh lebih sulit dari mengenali orang yang extrovert. Mereka banyak kejutan. Kalau orang introvert ini banyak kejutan. Paling gitu. Pendekatannya juga bisa dengan apa yang mereka suka. Mereka senang masak. Lu sesekali datang ke rumahnya ikut masak. Sambil nanya-nanya, pasti dia akan cerita. Itu praktis banget ya jawabannya. Tapi sepengalaman saya kayak gitu. Kalau teorinya ada, pendekatan itu ada teorinya. Cuman saya bukan ahli di teori psikologi itu. Itu sih. Gimana, Nur? Masih ada ya? Udah, Kak. Makasih ya. Oke. Mungkin satu orang penanya lagi kali ya? Moderator, izin bertanya dong. Oh iya ya, boleh. Ya, Dia. untuk Bang Rama, tadi kan menjelaskan untuk apa ya, kita tuh untuk dekat kepada orang yang introvert. Tidak hanya untuk sekedar satu kali dan tidak hanya berbicara pada keramaian. Nah, saya udah melakukan hal itu semua yang Kak Rama jelasin, tapi tetap dari orang tersebut tetap menutup dirinya gitu. Padahal saya udah melakukan pendekatan, maupun untuk dari kayak WA ke WA, terus ketika kayak sepi, ngobrol bareng gitu, agar dia tidak introvert gitu. Di sini saya pengen dia tuh terbuka sama teman-teman yang lain, tapi tetap masih melakukan ya menyendiri gitu. Tapi yang Karama tadi jelasin, udah saya semua lakuin, tetap nggak ada ngaruh apa-apa. Itu gimana ya, Bang Rama? Terima kasih. Oke. Memang jawaban saya juga bukan jawabannya rigid kaku pasti. Lebih ke bentuknya usaha. Berdasarkan pengalaman. Itu kalau misalkan memang kejadiannya sulit, tetap ya apa namanya, tetap tidak bisa masuk ya, mau di apakan gitu ya. Selama yang penting persoalannya apa dengan si orang ini. Kamu nih mau ngobrol sama orang ini, emang apa persoalannya gitu yang kamu tahu? Jadi gini Bang, dia ini orangnya kayak memisahkan diri dari keramaian. Nah, saya sebagai teman yang baik hati kan, yang lagi menabung dan tidak sombong, itu ingin gitu memberikan kepada dia agar dia tuh bisa seperti kayak kita. Emang jujur sih, kita tuh emang nggak bisa memaksakan kehendak mereka seperti kita, emang nggak bisa. Tetapi yang saya harapkan dari dia itu cukup terbuka kepada orang lain gitu. Ini saking introvertnya, itu kayak misalkan kita teman sekelas sama dia, itu sampai lulus udah hilang kontak gitu, kayak menghilangkan diri. Jadi teman tuh kayak sekedar batas teman aja, dan ketika sudah selesai atau tamat, ya udah selesai gitu pertemanannya, dan dia menghilang gitu, Bang Rama. Nah, itu yang pengen saya ilangin dari sikap dia. Tetapi hingga saat ini, hingga saya lulus, tetap saya berikan itu, tetap saja dia melakukan hal seperti itu. Gitu, Bang Rama. Kondisi keluarganya aman? Tahu gak?
Ya, seperti itu dah. Seperti dia tuh seperti itu apa? Iya, iya pada umumnya Bang Rama. Seperti Bang Chan pada umumnya gitu. Iya, maksud gue nanya aman tuh artinya yang jadi kalau misalkan nggak ada yang dikejar, maksudnya kalau sekedar hanya ingin buat dia terbuka ya kalau ternyata nggak bisa ya sudah, mau gimana gitu, ya tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan kalau ternyata kamu ketahui bahwa dia berpotensi punya potensi untuk punya potensi untuk melakukan hal-hal yang tidak terduga tapi ke arah yang negatif. Artinya misalnya rata-rata ya kalau misalkan secara introvert gitu, ya kalau ternyata introvertnya juga ada faktor latar belakang orang tua yang misalkan kurang harmonis, misalnya tugas kita adalah tetap mengapresiasinya. Ya kalau misalkan sesekali ya masih ada kontak atau apa segala macam, komunikasi aja gitu, jangan berharap balasan. Dibalas syukur enggak ya nggak apa-apa. Tapi proses kita untuk bisa menjaga dia agar tidak tiba-tiba melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, itu adalah paling. Jadi advokasinya ada di mana ya? Di proses kita menjaga dia supaya dia tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Tapi kalau ternyata tidak ada persoalan apapun yang lu ketahui si anak ini introvert, ya introvert aja gitu. Karena introvert, dia orang kaya, di rumahnya fasilitasnya banyak, lalu keluarganya harmonis segala macam. Ya nggak ada yang harus lu sesalkan juga ketika lu nggak bisa komunikasi sama dia. Gitu. Ya jangan-jangan dia tiba-tiba nanti jadi Steve Jobs selanjutnya gitu, tiba-tiba bikin apa gitu. Karena orang kayak teknologi gitu kan biasanya cenderung introvert. Orang kerja kayak ilmuwan segala macam itu kan cenderung, siapa tahu gitu. Siapa tahu dia bisa sudah mampu melarikan dirinya ke hal yang positif. Tapi kalau lu baca ada potensi dia akan melarikan dirinya ke hal yang negatif, nah di situ peran lu sebagai teman untuk pencegahan. Jadi cari alternatifnya sebanyak mungkin, gimana caranya si orang ini nggak sampai ngelakuin hal-hal yang negatif. Kalau nggak ada potensi ke sana ya juga ya udah aja. Ya lu nggak perlu rubah juga, ya lu nggak perlu selesaikan apa-apa juga. Gue nggak tahu nih kasusnya, apakah lu sudah baca bahwa si ini ada potensi melarikan dirinya ke hal-hal yang negatif karena punya masalah keluarga, misalnya punya masalah bully, atau punya masa lalu yang dilecehkan, diskriminatif, dan sebagainya. Kalau kondisinya mereka adalah introvert yang lemah, nah ini nih bahasa gue. Kalau posisinya mereka adalah introvert yang lemah, ya lu harus bantu. Tapi kalau ternyata mereka adalah introvert dan mereka lu ketahui dia biasa-biasa aja, ya udah aja gitu. Gitu sih. Gimana? Tadi nanya. Iya Bang, ini kan karena gue temen yang baik hati dan tidak sombong dan rajin menabung, karena gue cinta banget sama teman-teman gue ya Bang ya. Ini kan dia introvert yang gue tangkap dari orang-orang introvert itu balance antara negatif dan positif ya kan. Tetapi rata-rata orang yang kayak introvert ini itu rata-rata kayak sering kebuli gitu kan, benci sama teman-teman, terus selalu disingkirkan lah, jadi terpojokkan, jadi bahan cacian. Nah di sini saya pribadi gitu kan ingin membantu dia gitu keluar dari zona tersebut gitu loh, agar tidak terlalu terpuruk gitu. Karena sampai abangnya aja, almarhum abangnya itu berkata jangan kayak gini terus gitu loh. Kalau kayak gini terus nggak bakal
kasihan di dianya kalau ngebatin. Nah, di sini saya pribadi bukan seperti orang lain yang ente aneh-aneh. Kalau ente mau berteman sama aneh, ya silakan. Tapi kalau ente nggak mau, ya udah. Tapi kalau aneh prinsipnya nggak kayak gitu, Bang. Dia teman aneh pengen bawa. Gitu, bawa ya hal yang positif. Akan tetapi, tetap yang udah dilakuin sama aneh, sampai aneh bilang kalau ada apa-apa bilang ke aneh gituin kan. Ada apa-apa bilang aja, insya Allah aneh bantu sebisa aneh mungkin gitu kan, karena aneh baik hati. Nah, udah sampai digituin pun tetap gitu loh, tetap introvertnya tetap gitu. Nah, di sini kan tugas kita sebagai teman kan untuk membantu ya. Tadi kan kata Bang Rama itu tidak harus mengharapkan balasan. Ya sama, saya juga digituin Bang, jadi tidak sama sekali dibalas gitu kan, beberapa bulan malah itu tidak dibalas. Ketika baru ditekan, baru dibalas. Nah, saking Kalau ini friendly-nya cowok kan saya ya? dengan dia, pengen gitu loh, kembali lagi ke zona yang biasanya aja gitu. Gitu Bang. Tapi sampai Sama sekarang masih belum bisa gitu untuk membawa dia kembali. temen lu ini cowok kan ya? Cowok. Sama teman cowoknya aja lu bertepuk sebelah tangan ya, kasihan juga lu. Aduh, sedih banget dah, Bang. Jangan ceritain dah kalau masalah itu. Iya. Sedih banget, sedih. Ya, iya sebagai temen nalurinya bantu ya nggak apa-apa, is okay. Bukan berarti juga ya lu gua juga, tapi lebih kepada ya selagi lu masih bisa, selagi lu masih mau ya nggak apa-apa aja. Gitu. Tapi ya kalau ternyata nggak ada ini ya lu mau gimana gitu. Nanti kan juga ada masanya dia punya ketertarikan terhadap apa yang dia suka, dia akan bergerak mengejar apa yang dia suka gitu. Atau jangan-jangan memang di luar yang dari lo ketahui ya dia sudah bertemu dengan teman-teman yang satu hobi, satu minat atau apa kayak gitu. Kadang mungkin soal waktu juga. Ya kepeduliannya jangan hilang, tapi jangan sampai juga nguras ya merasa baik kan, kebaikan lu ditunggu oleh teman-teman apa. Oke deh Bang, makasih banyak ya Bang ya masukannya. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya ditutup ya, karena waktu juga udah menunjukkan 9:30 malam. Mungkin udah pada ngantuk, jadi nggak fokus. Jadi mungkin cukup segitu aja yang dapat maaf. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang masih mau ditanyakan atau kurang jelas, bisa banget langsung PC aja Bang Rama, atau DM di Instagramnya. Sebelum aku tutup, mau ada sesi foto dulu, jadi mohon untuk on kamera semua ya, teman-teman. Ya teman-teman, kita foto pada on kamera teman-teman, akan di SF. Dari sini hitungan mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nah. Oke, terus lagi gaya yang lain, itu banyak nih crack. Oke. 3, 2, 1.
3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Thank you teman-teman. Sebelumnya makasih buat Bang Rama udah ngasih materi di kesempatan kali ini. Makasih juga yang udah sempet-sempetin gabung di pertemuan kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika banyak kesalahan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikin ke Widias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rama. Semoga berkah Bang. Thank you Bang. Semoga di depan berikutnya bisa ngobrol lagi. Terima kasih teman-teman, terutama yang Pandeglang juga yang udah ikut join. Semoga Pandeglang habis ini juga ikutan bikin. Ada Dinda, ada Nur, gitu. Semoga ya nanti memantik yang